Yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Ibu semuanya, Mas-mas, Mbak-mbak yang hari ini menjadi peserta yang saya muliakan, teman-teman yang nanti jadi pembicara, anak muda luar biasa yang berkenan berbahagia luar biasa yang saya banggakan. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas seluruh karunia, alhamdulillah kita semuanya bisa berjumpa di satu acara yang cukup menyenangkan. Suasananya itu suasana menyenangkan ya, orange itu suasana menyenangkan dan suasana lapar gitu. Jadi ini tips ya, yang punya bisnis kuliner tuh salah satu warna yang membuat kita lapar tuh warna orange gitu. Nah, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi. Teman-teman sekalian, pertama saya sampaikan permohonan maaf dari Mas Fitra, Ketua Bidang Kebudayaan DPWDI sedang tidak di tempat. Saya mewakili beliau. Kebetulan temanya sama, saya Ketua Departemen Kewirausahaan. Ini kebetulan temanya tentang kewirausahaan, jadi saya diminta untuk datang untuk menyampaikan 1-2 kata membersamai panjenengan sekalian. Insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan rasa bangga kami semua di struktur DPW terhadap teman-teman kebudayaan di PKS Kulon Progo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Mas-mas Mbak sekalian yang saya muliakan, saya banggakan, ada satu isu ya hari ini berkembang di seluruh dunia sebenarnya, yaitu pergeseran dari manajemen industri menjadi satu ruang yang lebih terbuka hari ini. Kalau dulu pendidikan dibuat atas kebutuhan industri, hari ini pendidikan lebih customized. Jadi kita ini sekarang pendekatannya itu berbasis minat ya, interest dari masing-masing orang, sehingga semua produk yang berbasis custom itu menjadi lebih diminati hari ini, ya kan? Rasa mie instan menjadi lebih beragam gitu ya, pelatihan menjadi lebih beragam dan lebih detail gitu ya, dan banyak hal ya, model baju dan seterusnya itu menjadi lebih beragam. Itu karena sekarang itu minat manusia itu bergerak pada satu hal yang lebih customized, satu hal yang lebih detail. Nah, salah satunya adalah tema-tema tentang tentang kewirausahaan, tentang bisnis, tentang kekayaan. Itu sekarang lebih mudah diakses daripada zaman-zaman saya mungkin ketika kecil atau masa-masa sebelum adanya digital disruption. Jadi satu kesempatan buat kita seluruhnya untuk bisa mengakses satu hal yang mungkin di masa lalu itu sulit untuk kita akses. Zaman dulu menemukan orang-orang kayak Mas Alam gitu ya, anak muda yang bisa memimpin memimpin pasukan bisnis yang omsetnya nggak ngerti sekarang, mungkin udah berapa saya nggak tahu ya, mungkin sudah di angka, kalau tahunan itu udah pasti udah di atas miliaran gitu. Itu susahnya kita menemukan orang-orang itu kalau tidak punya privilege, anaknya konglomerat misalnya dan seterusnya. Tapi hari ini kita bisa menemukan orang-orang semacam Mas Alam ini ada di banyak tempat, dan salah satunya di lingkungan kita, di dekat kita ini ada orang kayak Mas Alam, Mas Faza dan seterusnya gitu. Saya tidak usah dijadikan contoh ya, nanti yang deket-deket aja gitu, kalau saya kan jauh. Jadi mari kita akses kemudahan itu dengan keinginan, dengan kekuatan dan seterusnya. Apakah bisa kita menjadi kaya di usia muda? Ini satu hal yang kemudian ingin saya sampaikan sahabat sekalian. Jadi menurut saya kekayaan itu bukan situasi. Kaya itu adalah satu sikap mental. Punya uang itu situasi, punya uang dan tidak punya uang itu adalah soal situasi. Tapi kaya itu soal sikap mental. Kalau panjenengan punya semangat belajar yang tinggi, itu sikap mentalnya orang-orang kaya. Kalau panjenengan punya sikap disiplin yang tinggi, itu sikapnya orang-orang yang bermental kaya. Kalau panjenengan punya rasa ingin tahu yang terus dipupuk, itu sikap mentalnya orang-orang kaya. Jadi kekayaan itu bukan akumulasi dari apa yang kita miliki hari ini. Akumulasi adalah kekayaan adalah akumulasi dari sikap mental yang hari demi hari kita terus perbaiki. Jadi kalau panjenengan ketemu sama orang kaya, jangan dilihat apa yang dia punya, tapi lihatlah bagaimana sikap mental dia, bagaimana keseharian dia. Dari sana kita bisa meniru dan kemudian bisa mendapatkan impact dari apa yang kita lakukan. Kekayaan tidak datang karena apa yang kita kerjakan, kekayaan itu datang karena value diri yang kita miliki. Jadi semakin baik kita memupuk value diri, maka kekayaan itu akan semakin mudah untuk datang ke dalam diri kita. Itu mungkin pengantar dari saya, detail dan teknisnya kita belajar bersama-sama dengan masalah. Nah, kehadiran PKS Muda salah satunya adalah untuk mewadahi seluruh potensi dari sekian banyak dimensi. Dari mulai keinginan untuk berwirausaha, seni budaya,
pergerakan, sosial isu, dan seterusnya itu kita wadahi di PKS Muda. Mudah-mudahan di Kulon Progo juga segera muncul chapter-chapter semacam ini. Kalau hari ini launching komunitas pengusaha muda, mudah-mudahan ke depan bisa launching komunitas yang lain, di mana semua hal itu isu yang menarik dan setiap orang punya intensi terhadap itu. Semua orang itu punya intensi yang berbeda-beda terhadap bakat dan minatnya masing-masing. Dan kehadiran PKS Muda dalam rangka mewadahi itu semuanya. Mudah-mudahan kita semua, terkhusus PKS Muda di Kulon Progo, bisa menjadi ruang tumbuh untuk sekian banyak bakat dan sekian banyak orang di Kulon Progo itu sendiri. Terima kasih, itu saja, dan dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, PKS Muda Kulon Progo resmi kita launching pada hari ini. Semangat berkarya, semangat bertumbuh, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menjadi pembaharu di masa yang akan datang. Kita hari ini adalah akumulasi pilihan sikap kita di masa lalu, maka kita di masa depan adalah akumulasi dari pilihan sikap kita hari ini menuju masa depan. Terima kasih, mohon maaf atas segala hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.